Selamat sore menjelang malam, Bu Siti Nadia, sehat selalu. Selamat sore, Mas Saiman. Ya, jadi bagaimana cerita dari kasus pertama, saya katakan kasus pertama ya, transmisi lokal varian Omikron di Indonesia? Iya, jadi kita ketahui kasus transmisi lokal pertama ini kita dapatkan sebenarnya pada saat yang bersangkutan ini melakukan tes ataupun screening ya untuk melakukan perjalanan kembali ke Medan ya. Jadi kita tahu bahwa kasus ini laki-laki usia 37 tahun ya, dia tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri maupun tidak ada sampai saat ini ya riwayat kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, dia sebenarnya tinggal di Medan, tiba di Jakarta tanggal 6 Desember dan kemudian dari tanggal 6 Desember sempat melakukan berbagai aktivitas, termasuk yang besar ini adalah mengunjungi salah satu mall di SCBD ya. Kemudian juga ke satu restoran di SCBD tersebut. Nah, mereka akan kembali pada tanggal 20, maka tanggal 19 mereka melakukan pemeriksaan rapid antigen di Rumah Sakit Grand Family. Dan pada waktu itu dinyatakan positif. Dari hasil positif rapid antigen dilakukan pemeriksaan PCR tanggal 20 dan hasilnya juga positif. Dan oleh karena itu kemudian dikirim ke laboratorium GSI untuk dilakukan pemeriksaan genomik terkait dengan varian Omikron karena pada saat pemeriksaan PCR itu SGTF-nya sudah menunjukkan probable Omikron. Sekarang posisi yang bersangkutan, Bu Nadia, masih positif dan berada di rumah sakit? Iya, jadi kita melakukan, artinya Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama tim itu melakukan evakuasi yang bersangkutan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso ya. Mengapa hal ini kita lakukan? Karena tentunya kita ingin melakukan pengawasan yang lebih ketat ya terhadap kasus pertama transmisi Omikron yang lokal ini dan mencoba membatasi dan meminimalisir sebenarnya perluasan daripada transmisi lokal Omikron ini. Oke, kalau saya mundur sedikit seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nadia dari timeline-nya. 6 Desember berangkat dari Medan ke Jakarta, lalu kemudian 19 Desember pertama kali dinyatakan positif COVID, dan kemudian beberapa hari dinyatakan, ya 5 atau 6 hari kemudian setelah 19 Desember itu tanggal 26 kalau tidak salah, dinyatakan varian Omikron. Artinya hampir bisa disimpulkan, hampir bisa dipastikan bahwa transmisi lokal itu tidak terjadi di Medan, Sumatera Utara, tetapi terjadi kemungkinan pada saat ia berada di Jakarta. Ya, kemungkinan terjadinya transmisi di Medan itu masih memungkinkan ya, Mas Aiman ya. Oleh karena itu kita masih melakukan tracing juga ya untuk kontak erat yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebelum keberangkatannya di Medan. Karena kalau kita melihat ya, ini kan tanggal 6 dari Medan ya. Sementara dia positif itu tanggal 19 ya. Artinya kalau kita melihat 14 hari ke belakang itu sekitar 5-6 ya seperti itu. Jadi ada kemungkinan mungkin 3 hari atau 4 hari karena kita tahu masa inkubasi daripada COVID-19 ini kan ada yang 14 sampai dengan 20 hari rata-rata. Oh, sampai bisa 20 hari ya, bukan hanya 14 ya. Karena 13 harinya kan yang bersangkutan ada di Jakarta. Jadi kalau sampai 20 hari ya masih memungkinkan untuk di Medan. Anda mengatakan itu, Bu Nadia ya? Ya, walaupun lebih besar kemungkinannya ini penularannya terjadi atau didapatkan di Jakarta ya, seperti itu. Oke, kalau saya juga mengacu pada kasus pertama pengumuman varian Omikron Indonesia pada 15 Desember, yang juga tidak memiliki riwayat perjalanan luar negeri, meskipun kontak ya mungkin saja ada karena yang bersangkutan bekerja sebagai petugas kebersihan di Wisma Atlet, bahwa 15 Desember sudah dinyatakan Omikron, artinya kan penularan Omikronnya sudah jauh di belakang itu. Mungkinkah kemudian Omikron sudah masuk di Indonesia kalau seandainya tadi Ibu katakan 20 hari masa inkubasinya, sementara kasus pertama dinyatakan pada tanggal 15 Desember, artinya November, sudah mungkin bahwa varian Omikron sudah masuk di Indonesia? Ya, kalau kita melihat data dari Afrika Selatan ya, artinya isolat yang diambil oleh Afrika Selatan itu adalah tanggal 9 November ya. Dan kemudian Botswana sendiri mengatakan
itu sekitar isolatnya 11 November. Berarti Omikron itu sebenarnya mulai terdeteksi di Afrika Selatan dan negara sekitarnya itu adalah sekitar awal-awal November. Nah, tentunya kalau kita melihat pada waktu itu kan penularannya masih sedikit dan masih terbatas. Karena kita lihat kan pada waktu dilaporkan itu baru 99 kasus di 13 negara. Kalau sekarang kan sudah langsung 115 negara dan jumlah kasusnya sudah 186.000 ya. Artinya memang kemungkinan penularan itu jauh lebih besar resikonya saat ini karena memang sudah lebih banyak ya negara dan penyebaran lebih luas. Nah, kalau kami melihat bahwa kemungkinan untuk terjadinya transmisi lokal di awal-awal Desember tadi ya, kalau kita lihat tadi di bulan Desember itu masih kecil ya, karena kalau kita lihat juga perkembangan negara-negara yang memiliki varian Omikron kan masih juga terbatas, Mas Aiman ya. Tetapi kita lihat mengapa kemudian kasus ini terus bertambah banyak dan jumlah Omikron yang kita deteksi juga lebih banyak karena satu, virus ini juga menyebar luas di negara-negara lain. Kedua, jumlah PMI kita yang kembali ataupun pelaku perjalanan luar negeri kita ini kan juga meningkat drastis dari di bawah 1.000 sampai saat ini sudah 3.500 ya. Ya, Bu Nadia, ini kan yang bersangkutan datang nggak sendiri ya, sama keluarga ya? Dengan istrinya yang bersangkutan datang ke Jakarta berdua pada aja ya? 6 Desember. Iya, betul. Istrinya kabarnya gimana? Masih dalam pemeriksaan, whole genome sequencing-nya masih dalam proses atau seperti apa? Untuk istrinya pada saat pemeriksaan rapid antigen dan pemeriksaan PCR itu sudah negatif ya. Oh, sudah negatif. Sudah negatif, artinya pernah positif atau gimana? Bukan, artinya dia negatif. Oke. Ya, jadi dia tidak diteruskan untuk pemeriksaan genome sequencing karena hasilnya negatif. Tapi kita juga tidak mengevakuasi istrinya dikarenakan hasilnya yang negatif. Tapi kita tahu bahwa seorang kontak erat walaupun negatif, dia diharuskan melakukan karantina selama 5 hari. Jadi nanti kita akan melakukan pemeriksaan ulang di hari kelima ya untuk memastikan yang bersangkutan betul-betul negatif. Yang bersangkutan karantina di mana, Bu? Apakah terpusat ataukah sendiri? Karantina di apartemennya masih. Oh, oke. Artinya mandiri, tapi tentu dengan pengawasan ya? Ya, dilakukan pemantauan oleh puskesmas karena yang bersangkutan ini kan negatif hasil PCR-nya. Oke, nanti di hari kelima baru dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan memeriksakan kembali sang istri. Kalau negatif selesai, mudah-mudahan negatif ya. Tapi kalau seandainya ada sesuatu positif misalnya, maka tentu akan diambil tindakan lanjutan, termasuk juga melakukan whole genome sequencing untuk mengetahui apakah varian Omikron atau tidak. Tapi kalau seandainya tidak, ya luar biasa ini karena suaminya Omikron, istrinya sama sekali bahkan tertular pun tidak. Ada kemungkinan seperti itu ya, Bu Nadia ya? Ya, kalau kita lihat pola dari pelaku perjalanan yang positif Omikron itu yang duduk di sebelahnya satu pesawat ya, artinya menempuh waktu terbang yang cukup lama, itu juga ada yang tidak positif. Jadi tidak otomatis yang positif itu sebelahnya kemudian akan menjadi positif juga. Meskipun dikatakan sangat cepat menular ya Omikron, tapi ternyata ya faktanya sampai detik ini memang ada fakta seperti ini harus kita terima. Nanti kita akan lihat 5 hari kemudian. Juga termasuk kami mendapatkan informasi juga bahwa ia sempat berpesiar ya atau berjalan-jalan gitu ke kawasan SCBD, pusat perbelanjaan SCBD. Bagaimana proses tracingnya, sempat makan di sana juga di restoran di kawasan SCBD. Bagaimana proses tracingnya, bagaimana proses pengawasannya. Mungkin Satgas bisa menjelaskan soal ini. Iya, saat ini yang sudah dilakukan adalah melakukan tracing dan testing di apartemen ya. Karena di kawasan SCBD ya Bu Nadia ya? Di apartemen tempat tinggal yang bersangkutan di Jakarta Utara ya. Nah, ini lagi sedang dilakukan proses testing dan tracingnya bersama dengan Dinas Kesehatan DKI dan kita juga meminta kerjasama daripada pengelola apartemen ini ya untuk kemudian mendorong khususnya penghuni apartemen ini untuk mau dilakukan testing dan tracing. Yang kedua dengan Dinas Parekraf, kami juga sudah artinya melalui Dinas Kesehatan ya pemerintah DKI Jakarta juga akan melakukan tracing di restoran yang dikunjungi oleh yang bersangkutan tadi. Tapi kami juga masih melakukan
investigasi lagi ya kepada yang bersangkutan ini mengenai siapa-siapa saja yang dia temui, yang kemudian semeja pada saat makan, karena ini kan perlu juga untuk dilakukan tracing bukan hanya di restorannya ya, tapi pada orang-orang yang kontak erat kepada yang bersangkutan pada waktu itu. Ya, terakhir Bu Nadia, apa yang bisa disampaikan dengan adanya kasus transmisi lokal pertama varian Omikron di Indonesia pada publik? Ya, ya tentunya memahami pola daripada Omikron yang cukup cepat penularannya. Ini menjadi kewaspadaan kita ya, terutama menjelang liburan akhir tahun ini. Tentunya ini menjadi salah satu yang harus tetap kita waspadai, bahwa protokol kesehatan harus tetap disiplin, mengingat bahwa Omikron sering atau bahkan tidak bergejala sama sekali, sehingga kita berharap bahwa masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan, pengelola tempat-tempat publik, tempat-tempat pariwisata, pastikan jangan sampai ada kerumunan, pastikan pemakaian masker yang benar, dan terakhir adalah kita berharap untuk masyarakat yang belum divaksin, baik dosis pertama ataupun yang sudah seharusnya dosis kedua, untuk segera divaksin. Karena mumpung masih kasusnya cukup rendah, kita segera lakukan upaya-upaya pencegahan. Vaksinasi menggunakan masker, protokol kesehatan, dan tadi ada fakta, setidaknya sampai saat ini ada dugaan sementara atau hipotesis bahwa varian Omikron banyak yang tidak bergejala ya, OTG. Betul. Artinya memang ini boleh dikatakan lebih ringan dari varian Delta misalnya. Iya betul, tapi kita harus hati-hati kalau kita lihat kasus di Inggris, Amerika dengan 90.000, 100.000 per hari itu sangat berat, dan pada akhirnya akan ada yang butuh perawatan dan akan ada yang kemudian menjadi berat dan berakhir kepada kematian. Baik, artinya harus juga diwaspadai kemungkinan adanya peningkatan jumlah penderita dalam waktu yang cepat, dan itu tentu membuat kolaps dari fasilitas kesehatan seperti yang kita alami pada waktu Juli 2021 lalu, beberapa bulan lalu. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Satgas COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih atas informasinya, sehat selalu.